adalah buah dari risalah Islam yang telah berhasil membangun pola pikir atau akliyah dan pola sikap atau nafsiyah yang sama sekali baru, sehingga ia mampu mempersembahkan kepada kita sebuah kepribadian Islam yang unik. Dan ini tidak lain adalah akibat pengaruh akidah Islam yang telah menjadikan kaum muslim memiliki pandangan yang baru terhadap kehidupan di dunia dan makna yang baru bagi sebuah kehidupan yang dapat diintisarikan dalam kewajiban menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Dasar inilah yang menjadi pusat kesadaran mereka, dan pusat inilah yang mendominasi pemikiran mereka hingga akhirnya mendominasi perilaku mereka dan membuat interaksi mereka di dalam masyarakat menjadi teratur. Konsep iman dan kufur memainkan peran yang sangat fundamental dalam aspek akidah, dan ini merupakan dasar pemikiran bagi seorang manusia. Sementara itu, konsep tentang halal dan haram memainkan peran yang sangat mendasar dalam kehidupan kaum muslim, masyarakat, negara, dan interaksi mereka secara keseluruhan. Atas dasar itu, semua bentuk kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sakofah sesungguhnya dibangun di atas dasar akidah Islam dan bertujuan untuk mengetahui kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran perilaku yang selalu mereka pegang dengan teguh dalam rangka menjalankan berbagai aktivitas sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Jadi, ilmu pengetahuan itu sejatinya berputar mengelilingi dua kutub yang sangat fundamental, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai sumber tempat digalinya arahan-arahan wahyu ilahi, perintah-perintahnya, dan petunjuk-petunjuknya secara umum. Seorang muslim sebagai individu membutuhkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat agar kehidupan pribadinya terikat dengan syariat. Juga ketika berinteraksi dengan Robnya, ketika berinteraksi dengan dirinya sendiri, begitupun dalam akhlaknya, pakaiannya, dan makanannya. Sebuah keluarga juga harus mempelajari hukum-hukum tentang pernikahan, cerai, hukum yang berkaitan dengan anak, nafkah, wilayah atau perwalian, dan adab keluarga, sehingga keluarga tersebut dapat menjalankan hidupnya dengan teratur sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Sebuah jamaah atau masyarakat harus mempelajari hukum-hukum muamalat, sehingga ia mampu menjalankan interaksinya sesuai dengan aturan syariat. Hal yang sama juga berlaku bagi negara yang wajib mencermati sistem pemerintahan, ekonomi, pergaulan antara laki-laki dan wanita, hukum-hukum tentang perang, perdamaian, perjanjian damai, hukum-hukum mengenai Darul Islam dan Darul Kufur. Semua itu dalam rangka mengatur urusan kaum muslim dengan aturan-aturan Islam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Para hakim atau kodi juga wajib mencermati hukum-hukum tentang pembuktian dan persangsian, baik menyangkut had, kisos, atau yang lainnya, agar mereka dapat memutuskan manusia dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Ahmad Amin mengatakan, gerakan keagamaan pada masa awal Islam merupakan sebuah gerakan yang paling menyebar dan terluas medannya. Mayoritas ulama yang lahir pada masa ini adalah para ulama agama. Agama Islam telah memikat hati masyarakat. Mereka meyakini agama Islam menjadi penyebab persatuan dan kebangkitan. Seandainya saja tidak ada agama Islam, maka selamanya pula bangsa Arab akan tetap terpecah belah dan berkelompok-kelompok, serta saling berperang satu sama lain. Seandainya tidak ada agama Islam, pasti mereka tetap akan berada di dalam reruntuhan rumah mereka dan tidak mungkin dapat melewati batas-batas negeri mereka, menaklukkan berbagai kota dan merendahkan para raja. Islam menjadi kemuliaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sementara itu, bangsa-bangsa non-Arab mengikhlaskan dirinya untuk Islam. Mereka memeluknya dan meyakininya sebagai satu-satunya jalan kebahagiaan mereka. Oleh karena itu, mereka semua baik Arab maupun non-Arab sepenuhnya berkonsentrasi memahami Al-Quran, mengumpulkan berbagai hadis, menjelaskannya dan menggali berbagai hukum darinya untuk memutuskan berbagai peristiwa yang terjadi di negara yang luas dan membentang ini. Seperti itulah gambaran berdirinya sebuah gerakan sakofah yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat Islam yang dimotori oleh para ulama dengan berbagai bidang yang berbeda-beda. Tujuannya adalah memahami syariat Islam dan menggali hukum-hukumnya agar seluruh aktivitas individu, masyarakat, dan negara sejalan dengan syariat Islam. Tidak diragukan lagi, memahami syariat Islam membutuhkan banyak sarana ilmu pengetahuan lainnya yang tidak mungkin dapat memahami syariat secara benar, kecuali setelah terpenuhinya sarana-sarana ilmu pengetahuan tersebut. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dua sumber pokok syariat Islam, keduanya mampu membentuk sebuah poros yang di sekelilingnya seluruh sakofah Islam.
ilmu pengetahuan para kaum terdidik dan umat Islam secara umum berputar mengitarinya. Tafsir Al-Quran, hadis Nabi, dan penggalian hukum-hukum syariat dari kedua sumber ini telah menjadi kesibukan yang menyita perhatian mayoritas para ulama, para pengkaji, dan kaum terdidik. Akan tetapi tugas besar ini, tugas memahami Al-Quran, As-Sunnah, dan penggalian hukum dari keduanya, mengharuskan adanya berbagai kajian yang bisa membantunya. Inilah yang oleh sebagian ulama diantaranya oleh Ibnu Khaldun disebut dengan Al-Ulum Al-Aliyah, dan oleh sebagian yang lain disebut dengan istilah Al-Ulum Al-Mushilah. Sesuatu yang tidak mungkin memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dua sumber yang memancarkan syariat Islam tanpa adanya pengetahuan yang benar tentang bahasa Arab, baik sorofnya, nahwunya, ilmu maniknya, maupun aspek-aspek penunjukan lafaznya. Dengan demikian, berbagai kajian yang dilahirkan untuk mendefinisikan kaidah-kaidah nahwu, sorof, dan yang lain adalah bagian penting yang tak terpisahkan dari gerakan Sakofa Islam. Penggalian berbagai hukum dari dalil-dalil syara yang dalam istilah pemikiran Islam disebut dengan ijtihad juga membutuhkan kaidah-kaidah yang dijadikan acuan dan kontrol oleh para mujtahid tatkala memahami Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabat. Mereka harus mengetahui dalalat al-am, dalalat al-khos, dalalat al-mujmal, dalalat al-mubayyan, al-mutlak, dan al-muqayyad. Mereka juga harus memahami nasikh dan mansukh, memahami penunjukan amar, nahi, dan sejenisnya. Dari sinilah ilmu usul fikih, sebuah ilmu yang batu pertamanya diletakkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir. Berbagai kajian dalam bidang usul fikih merupakan kajian dari cabang Sakofa Islam yang terpenting, sama halnya dengan pengetahuan tentang hadis sahih, dhaif, dan maudhu. Merupakan tuntutan terbesar dalam kajian syariat Islam, sebab seorang mujtahid sangat membutuhkan pengetahuan tentang hadis yang dapat diterima untuk dijadikan sebagai dalil atas berbagai hukum dan menjauhkan selainnya. Dari sinilah lahirnya ilmu mustalah al-hadis dan apa yang menjadi implikasinya, seperti ilmu ar-rijal, sebuah disiplin ilmu yang memberi perhatian khusus terhadap biografi para perawi hadis untuk membedakan mana rawi sikoh yang dapat diterima riwayatnya dan mana yang tidak sikoh, yakni para perawi hadis yang lemah. Disiplin ilmu ini termasuk sebuah disiplin ilmu cabang dari Sakofa Islam yang paling penting. Terkait dengan topik tentang ilmu hadis dan mustalah hadis, kita harus berhenti sejenak membahas ilmu at-tarikh, ilmu sejarah yang dimiliki oleh kaum muslim, yang kelahirannya sangat berhubungan dengan cabang-cabang Sakofa Islam yang lain, terlebih hadis, sirah nabawiyah atau sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW, dan ilmu ar-rijal. Dalam manhaj atau metodenya, ilmu ini memiliki karakteristik khusus bagi Sakofa Islam dan sangat khas karena orisinalitas dan tidak ada duanya. Asad Rustum mengatakan, orang yang pertama kali membuat sistem kritik terhadap riwayat-riwayat sejarah dan meletakkan kaidah-kaidahnya adalah ulama Islam. Mereka mencurahkan perhatian terhadap tingkah laku dan perbuatan Nabi SAW untuk memahami Al-Quran dan menyebarluaskan keadilan. Mereka kemudian mulai mengumpulkan berbagai hadis, mengkajinya dan merincinya. Mereka kemudian membuahkan ilmu at-tarikh bersama dengan kaidahnya yang tak tergoyahkan, baik dalam dasarnya maupun dalam esensinya, serta sebuah ilmu yang mendapat posisi mulia di lingkungan ilmiah sampai saat ini. Selanjutnya, bidang sejarah yang pertama kali mendapat perhatian adalah sejarah perjalanan hidup Nabi SAW dan berbagai peperangan yang dilakukan oleh beliau. Dalam hal ini yang menjadi sumber pegangan adalah riwayat para sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka tentang kehidupan Nabi SAW. Sejak masa kelahiran, pertumbuhan, dakwah terhadap Islam, memerangi orang-orang musyrik, dan lain sebagainya dari sejarah hidup beliau. Sampai saat wafatnya, setelah itu, para sejarawan Islam mulai memfokuskan diri untuk membukukan berbagai peristiwa di masa Khulafaur Rasyidin dan orang-orang setelah mereka. Faktor fundamental yang ada di balik kegiatan pembuatan sejarah adalah pembuatan aturan atau perundang-undangan, tindakan para Khulafaur Rasyidin terhadap berbagai negara yang ditaklukkan di masa mereka memerintah, dan sikap mereka terhadap krisis internal di antara umat Islam. Oleh banyak kalangan dari para ahli fikih, setelah mereka dianggap sebagai dalil syara atas berbagai permasalahan fikih yang berkaitan dengan kasus pertahanan dan pembagiannya menjadi tanah khorojiyah dan usriyah, di samping juga
sebagai dalil atas hukum-hukum yang berkaitan dengan ahlu azimah, kafir mu'ahad, kafir musta'man, hukum-hukum peperangan, perdamaian, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan memerangi kaum separatis atau bugot dan orang-orang murtad. Perlu disampaikan bahwa tindakan para khulafaur rasyidin ini menempati posisi yang sangat penting, bukan karena faktor mereka sebagai kepala negara saja, dan tidak pula karena sebagai ijtihad para sahabat besar, namun dalam banyak kesempatan tindakan-tindakan itu merupakan representasi dari ijma sahabat. Inilah yang terpenting. Jadi periode ini adalah periode para sahabat, di mana konsensus atau ijma mereka merupakan dalil syar'i menurut pandangan mayoritas fuqaha Islam. Jadi sejarah para sahabat adalah salah satu sumber tasyri' atau perundang-undangan dalam Islam. Lebih dari itu, para fuqaha memerlukan kajian tentang sejarah menaklukkan berbagai negeri sampai setelah masa Khulafaur Rasyidin sekalipun. Pasalnya, mereka harus mengetahui negeri mana saja yang ditaklukkan dengan cara damai dan negeri mana saja yang ditaklukkan melalui peperangan. Semua itu memiliki kaitan erat dengan kepastian hukum syara bagi tanah-tanah tersebut. Artinya, tanah itu apakah termasuk tanah khorojiyah atau usriyah? Karena itu, kita dapat menjumpai bagian terbesar dari dokumen-dokumen sunnah dan hadis yang memuat tentang kabar-kabar sejarah tersebut. Seluruh unsur inilah yang mendorong banyak sejarawan Islam untuk mencermati secara serius sejarah Islam dalam beberapa fase. Dalam beberapa fase tadi sesuai dengan metode yang digunakan oleh para ahli hadis dan para perawi sunan itu sendiri, yaitu dengan menyandarkannya pada silsilah ruwat atau rangkaian orang-orang yang meriwayatkannya. Kabar-kabar sejarah itu lebih membutuhkan rincian dan verifikasi terlebih dari aspek sanadnya. Sebab kabar-kabar sejarah itu sebelumnya tidak memperoleh perhatian sebagaimana perhatian yang dicurahkan terhadap berita-berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini tentu bukannya hal yang aneh. Pasalnya, teks-teks sejarah pada masa belakangan bukan menjadi sumber perundang-undangan sebagaimana berita-berita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Tokoh yang paling menonjol dalam pembukuan sejarah dengan metode ini adalah Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang menyusun buku Tarikh Ar-Rusul wal Al-Muluk. Husain Mu'nis mengomentarinya, buku ini termasuk karya yang menjadi pemutus dalam seluruh sejarah pemikiran Arab dan sejarah di dunia ini. Pasalnya, sepanjang masa-masa pertengahan tidak satupun terdapat buku seperti itu yang disusun di timur ataupun di barat. Namun tugas besar dalam sakofah Islam berada di atas pundak para mujtahid dan seluruh fuqaha. Karena masyarakat awam dan bahkan mayoritas umat Islam bukanlah para ulama dan bukan pula orang-orang yang mendalam di dalam ilmu-ilmu syariat. Jadi untuk bekal perilaku kesehariannya, mereka membutuhkan asupan yang mudah dan nyaman untuk ditelan. Setelah benar-benar matang, juga minuman yang lembut setelah diracik, serta obat yang manjur setelah difiltrasi. Dengan demikian, para mujtahid dan murid-murid mereka dari kalangan fuqaha menjadi kiblat pandangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Merekalah yang menyuguhkan buah jerih payah seluruh ulama yang melibatkan para pakar bahasa, ahli tafsir, ahli hadis, ahli usul setelah diracik dengan penuh perhatian dan rinci agar mampu membuahkan fikih yang sempurna dan komprehensif untuk kita. Ilmu inilah yang menjadi tiang penyangga kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Setiap kali terjadi berbagai permasalahan baru dalam kehidupan kaum muslim dan berbagai problem yang terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu, pandangan masyarakat Islam terarah kepada para fuqaha untuk mengambil hukum syara dari para fuqaha itu dan menjadikannya sebagai pendapat, mafhum atau konsep dan tolak ukur bagi perilaku mereka. Posisi para fuqaha dalam kaitannya dengan berbagai problem ini merupakan posisi paling sulit dan paling berat. Merekalah orang yang paling banyak kegiatannya dan paling mampu memikul tanggung jawab. Fenomena mengikuti para fuqaha tidak hanya terjadi pada level awam di masyarakat, tapi negara pun tunduk terhadap mereka dalam mengadopsi seluruh sistem yang menjadi kewajibannya untuk mengurus urusan rakyat. Sistem-sistem itu pada hakikatnya baik yang berkaitan dengan pemerintahan, ekonomi, pergaulan, ataupun yang berkaitan dengan politik luar negeri, tidak lain berupa sekumpulan hukum syara dan yang diistinbat oleh para mujtahid. Para fuqaha memasukkannya ke dalam ensiklopedi dan karya-karya mereka. Sebagai contoh,
kita menjumpai Imam Abu Yusuf dengan bukunya Al-Khuraj yang membuat sebuah sistem keuangan bagi negara yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Di dalamnya ia menyusun dan memaparkan sistem tentang pertahanan beserta dengan ukuran-ukurannya, apa yang harus diambil dari dan bagaimana caranya. Beliau juga menyusun sistem sistem daribah atau pungutan atas selain tanah, yakni sumber-sumber lain seperti laut dan sejenisnya. Lebih lanjut, ia juga menyusun sistem irigasi, baik dari sungai maupun dari sumur. Kita juga menjumpai para imam 4 dan yang lainnya berijtihad dalam menyusun berbagai undang-undang yang terkait dengan keuangan, perkara kriminal, dan apa yang disebut dengan undang-undang perdata atau al-ahwal asy-syakhsiyah. Bahkan sebagian penulis dari selain fuqaha pernah menulis beberapa buku terkait dengan sistem pemerintahan dan administrasi negara seperti dilakukan oleh Ibnu al-Muqaffa dalam suratnya kepada khalifah yang diberikan judul Ar-Risalah As-Sahabah. Namun para khalifah yang ada tidak pernah menghiraukan orang-orang semacam mereka. Para khalifah tetap berpegang dengan para ulama syariat seperti Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Begitulah para ulama syariat menjadi satu-satunya penyangga atau penjaga pemikiran dan perasaan masyarakat, di mana keduanya yang mengarahkan gerak masyarakat. Para ulama adalah pemilik kekuasaan peradaban di dalam masyarakat Islam. Mereka ibarat klep keamanan yang memegang tanggung jawab mengontrol perjalanan masyarakat dan menjaga dari ketergelincirannya dari identitas Islam. Jika mereka gegabah dalam melaksanakan tugas ini, maka bencana akan menimpa masyarakat secara keseluruhan. Lihat saja ketika mereka berlaku buruk dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada mereka, masyarakat berubah menjadi berkelompok-kelompok dan fanatik dalam bermazhab. Terkadang mereka saling bertikai akibat adanya fanatisme terhadap mazhabnya yang akhirnya menyeret berbagai kerusakan di desa-desa, kota-kota, dan suku-suku mereka. Meski demikian, peristiwa-peristiwa itu dengan segala keburukannya tetap menjadi bukti yang sangat kuat akan adanya kontrol dan pengendalian yang dilakukan oleh para fuqaha di tengah-tengah masyarakat. Perbincangan tentang para ulama syariat dan pengaruh mereka dalam kehidupan Islam yang telah kita angkat tadi hanya akan tampak buahnya dalam upaya melihat hakikat sakofah masyarakat Islam dan unsur dasar pembentukannya. Apabila telah ditetapkan bahwa para ulama tersebut dalam hal ilmunya, fikihnya, dan berbagai pandangannya hanya bersumber dari Islam, akidah dan syariatnya berangkat dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dengan sendirinya dapat ditetapkan pula bahwa sakofah masyarakat adalah sakofah Islam, sesuai dengan kadar pemikiran, hukum-hukum, posisi keyakinan, dan tolak ukur dari para ulama tersebut. Para peneliti, baik muslim ataupun non-muslim, semuanya mengetahui kekuasaan syariat dan para ulamanya atas masyarakat Islam. Kekuasaan yang bersifat sakofah dan peradaban, bukan kekuasaan secara fisik. Sebagai contoh, Dominik pernah mengatakan, ada perkara yang harus dikaitkan dengan Islam, yaitu satu macam sakofah yang bersifat unik di atas standar intelektual dengan penampakan ilmu-ilmu fikih dan agama yang berdiri di atas dasar memuliakan taklid, yang mampu menyempurnakan Islam yang berdiri di atas konstruksi mazhab. Dari Islam muncul sebuah corak masyarakat yang kedudukan tertingginya dipimpin oleh para ulama, fuqaha, dan para qadi atau hakim yang menjadi rujukan yang hidup pada masa itu. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan maknawi yang tidak bisa diraih oleh orang lain. Jika tidak kita katakan bahwa kedudukannya sanggup memerintah dan mengalahkan siapapun. Dari sini muncullah keinginan kuat untuk taklid syar'i dan menghormati dua kelompok penafsir syariat, yang keduanya mampu membentuk corak al-akhlaqiyat, moralitas baik bersifat umum maupun perorangan, yang didominasi oleh penerapan yang terus-menerus terhadap kewajiban-kewajiban agama. Sayangnya, para peneliti barat hanya mau menisbatkan syariat Islam kepada sumber sejarah yang telah terlebih dahulu ada, atau yang sezaman dengan munculnya dakwah Islam. Karena itu, berbagai pernyataan yang ada di bidang ini yang paling menonjol adalah bahwa fikih Islam sangat dipengaruhi perundang-undangan Romawi. Lantas sejauh mana kebenaran klaim ini? Jika benar apa yang dikatakan oleh kelompok ini, maka pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat Islam adalah sebuah masyarakat yang memiliki nilai yang bersifat independen akan runtuh. Sebab fikih adalah tiang kehidupan bagi masyarakat Islam. Jika ia terbukti tidak bersifat orisinal, maka tidak ada gunanya lagi banyaknya perkara yang kita katakan sebagai keistimewaan atau kekhususan yang dimiliki oleh masyarakat Islam.
Dengan kata lain, tidak ada lagi perkara yang melegitimasi pembahasan tentang peradaban atau hadroh Islam yang bersifat independen dan tegak di atas dasarnya sendiri. Jika klaim itu benar, maka Dominic Sordel bisa melontarkan sebuah pertanyaan pamungkas. Apakah benar ada pemikiran Islam, sakofah Islam, fikih Islam, ekonomi Islam, dan hadroh Islam? Atau justru hal itu tidak pernah ada? Ini merupakan pertanyaan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan sendirinya, tugas bagi halaman berikutnya dari buku ini adalah memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan ini.